Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Ibu akan lanjutkan mengenai manajemen dana bank terkait organisasi dan struktur banknya. Nah, mungkin yang di sini saya juga nggak terlalu ngejelasin secara detail atau apapun, karena di sini sudah benar-benar dijelaskan secara jelas, lengkap dan singkat, sehingga tidak perlu lagi harus bertele-tele gitu ya untuk menjelaskan. Dan semuanya saya rasa sudah benar-benar tersirat sangat jelas tujuan-tujuannya, maksud-maksudnya, tugas-tugasnya seperti apa. Intinya job description dari semua struktur bank di bank tersebut sudah sangat-sangat dijelaskan dengan baik di sini. Nah, mungkin kita sambil sharing review aja kali ya, sesuai dengan apa yang tertera di sini. Oke, yang pertama kita berbicara dulu tentang organisasi pada sebuah itu, di mana mereka tuh sudah harus berbadan hukum dan harus mempunyai garis tugas dan wewenang yang jelas. Nah, ini dimaksudkan bahwa agar proses kerjasama antara pimpinan dan bawahan itu dapat berjalan dengan baik, dan para bawahan juga memiliki tanggung jawab terhadap atasan mereka sesuai dengan bidang-bidang yang ditujukan, sehingga tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai. Nah, adapun tugas dan tanggung jawab serta wewenang masing-masing bagian dalam struktur organisasi bank itu juga sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan pada masing-masing bank tersebut. Jadi job description atau struktur organisasinya itu nggak selamanya juga sama, tapi secara harfiahnya hampir sama. Hanya ini tergantung lagi kembalikan kepada dari masing-masing bank tersebut. Contohnya mungkin antara bank syariah dan bank konvensional itu berbeda. Nggak berbeda secara aktual ya, dalam arti nggak keseluruhan itu semua berbeda, nggak pasti semuanya sama. Mungkin ada beberapa yang job description-nya itu ya mungkin berbeda di sini, seperti itu ya. Atau mungkin antara bank umum dan bank umum juga pasti berbeda, seperti itu ya. Antara mungkin bank daerah atau dengan bank BUMN atau dengan bank umum seperti apa ya, pasti kan tidak semuanya sama, tapi secara garis besar hampir sama. Seperti itu ya mungkin dimaksudkan di sini. Oke, nah tugas personal pada struktur organisasi bank pada kantor cabang itu terdiri atas satu, pimpinan cabang, di mana tugasnya itu, tanggung jawabnya dulu ya kita bicara di sini, kepada direksi dan kepada divisi kantor pusat tuh dia membawahi manajer kredit dan pemasaran. Yang kedua, manajer operasi. Yang ketiga, kepala cabang pembantu. Nah, fungsi dari pimpinan cabang ini sendiri adalah dia bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan pengembangan usaha, kegiatan operasional, pengembangan SDM, serta merencanakan dan memonitoring target atau pencapaian sasaran usaha yang didasari atas ketentuan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Nah, tugasnya sendiri seperti apa? Di sini tugasnya itu ada yang mingguan, ada yang harian, ada yang triwulan, ada yang tahunan gitu ya. Nah, tugas pokoknya untuk harian ataupun mingguan, yang pertama yaitu dia mengawasi dan memastikan hasil kerja seluruh unit pada masing-masing bidang di bawahnya telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan likuiditas harian sebagai sarana operasional di lingkungan kerja kantor cabang. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap seluruh aset perusahaan yang berada di ruang lingkup kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas. Yang keempat, melakukan monitoring perkembangan neraca harian cabang yang meliputi aset, baik pinjaman maupun dana pihak ketiga termasuk kualitasnya. Yang kelima, memberikan persetujuan sebagai kredit komite dalam hal pemberian fasilitas kredit, pelunasan, perkreditan, dan hal-hal lain di bidang perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini maaf ya, digeser-geser supaya kelihatan, soalnya hurufnya sangat kecil di sini. Seterusnya yaitu memberikan persetujuan transaksi operasional baik tunai maupun non-tunai sepanjang masih dalam wewenang cabang. Selanjutnya, melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemasaran baik kepada calon nasabah maupun nasabah yang sudah ada. Nah, terus selanjutnya yaitu melakukan monitoring pelaksanaan pelaporan menyangkut terhadap laporan untuk BI, intern, dan pihak lainnya. Selanjutnya, melakukan pembinaan kepada kepala bagian, kepala unit, staf yang ada pada cabang yang dibawahinya. Selanjutnya, memberikan keputusan-keputusan operasional atas permasalahan yang ada sepanjang masih dalam batas wewenang kepala cabang.
Selanjutnya menandatangani surat berharga, warkat giral, surat-surat baik untuk kepentingan intern maupun nasabah secara bersama-sama dengan manajer operasi atau marketing manager. Dan yang terakhir, menghadiri atau menandatangani perjanjian-perjanjian di hadapan notaris atau instansi yang terkait. Nah, itu tugas harian dan juga sampai mingguan ya. Nah, bagaimana untuk yang bulan atau tribulan? Tribulanan itu berarti 3 bulanan ya. Yang pertama itu memonitor pelaksanaan laporan bulanan ke Bank Indonesia maupun kantor pusat yang dilakukan bagian atau unit terkait. Yang kedua, melakukan usulan-usulan kepada kantor pusat, direksi atau divisi dari permasalahan yang ada di cabang yang memerlukan keputusan direksi atau divisi yang terkait. Yang ketiga, melakukan review atau evaluasi realisasi terhadap anggaran tahun berjalan dan sekaligus mengambil langkah yang diperlukan untuk penyesuaiannya. Dan yang terakhir, melakukan dan menyesuaikan informasi kepada bagian atau unit atas kebijakan yang dilakukan oleh kantor pusat. Oke, itu ya kalau untuk tugas bulanan atau tribulanan. Ini mohon maaf ya, tadi ada suara-suara mobil atau motor ya, karena memang ibu tempatnya kan di depan jalan besar, jadi mohon dimaklumi. Nah, bagaimana untuk tugas tahunannya? Yang pertama, dia tuh menyusun, mereview rencana kerja dan anggaran tahunan kantor cabang, sekaligus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai langkah-langkah tersebut. Yang kedua, melakukan atau mereview rencana kerja dan anggaran tahunan kantor cabang, sekaligus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai langkah-langkah tersebut. Yang ketiga, mengusulkan atau memberikan usulan atas evaluasi performance appraisal atau PA. Yang keempat, mempertanggungjawabkan perkembangan atau perubahan seluruh aset cabang, cabang pembantu dan kantor kas kepada kantor pusat. Dan yang terakhir, mempertanggungjawabkan perkembangan serta kualitas perkreditan cabang kepada kantor pusat. Nah, yang kedua, struktur organisasi yang kedua yaitu manajer kredit dan pemasaran. Nah, bidang kredit dan pemasaran ini bertanggung jawab kepada kepala cabang utama. Fungsinya yaitu mereka sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab membantu merumuskan dan melaksanakan kebijakan kredit, khususnya segmen customer dan retail untuk mencapai perkreditan yang sehat dan menguntungkan serta meminimumkan risiko menggalang penghimpunan dana pihak ketiga serta memasarkan produk-produk yang dimiliki oleh bank. Ya. Nah, tugas pokoknya yaitu yang pertama merumuskan dan merencanakan target market dan sasaran perkreditan bank sesuai dengan kemampuan internal bank dengan memperhatikan kondisi pasar. Nah, yang kedua bertanggung jawab atas penyusunan program kerja dan anggaran unit kerja yang dipimpinnya. Yang ketiga, memformalisir prosedur persetujuan kredit yang efektif dan efisien namun tetap mempertimbangkan faktor-faktor keamanan dan risiko kredit. Dan seterusnya mungkin bisa dibaca sendiri ya, tugas pokoknya itu sendiri. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, struktur organisasi dari manajer kredit dan pemasaran ini dia tuh membawahi beberapa staf. Antara lain tuh yang pertama account officer korporasi, yaitu bidang kredit dan pemasaran di mana mereka bertanggung jawab kepada kepala cabang utama dan kepala departemen kredit korporasi kantor pusat. Nah, di sini mereka membawahi service assistant, di mana fungsi dari mereka ini sendiri adalah sebagai aparat kredit dan pemasaran yang berfungsi melaksanakan kebijakan kredit korporasi dan bertanggung jawab untuk mencapai perkreditan yang sehat dan menguntungkan. Nah, account officer ini membawahi yang pertama tadi ya, kepala service assistant kredit dan pemasaran. Nah, mereka ini bertanggung jawab kepada account officer, otomatis ya, tadi kan karena account officer ini membawahi mereka, maka mereka bertanggung jawab pada account officer. Nah, fungsi mereka ini adalah membantu account officer pada bidang kredit dan pemasaran yang bertugas untuk melayani dan mengarahkan nasabah atas segala sesuatu yang berhubungan dengan perkreditan dana pihak ketiga dalam menunjang kelancaran pekerjaan account officer. Nah, yang kedua, account officer-nya juga membawahi kepala unit kredit retail, di mana mereka tuh bertanggung jawab kepada manajemen kredit dan pemasaran. Mereka itu membawahi account officer dan service assistant. Fungsinya itu, mereka bertanggung jawab atas unit kredit retail dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kebijakan kredit retail untuk mencapai perkreditan yang sehat dan menguntungkan dengan meminimalkan risiko serta memasarkan produk-produk bank. Yang ketiga, kepala unit kredit konsumen. Nah, mereka ini bertanggung jawab kepada manajer kredit dan pemasaran juga. Di sini mereka membawahi asisten, accounting officer, dan service assistant. Fungsi mereka ini adalah bertanggung jawab atas unit kredit customer dalam melaksanakan tugas-tugas dan kebijakan kredit consumer untuk mencapai perkreditan yang sehat dan menguntungkan dengan meminimalkan risiko serta memasarkan produk-produk bank. Dan yang keempat adalah account officer credit retail.
Nah, di sini mereka bertanggung jawab kepada manajer kredit dan pemasaran juga, dan membawahi service assistant, di mana fungsi mereka adalah sebagai aparat kredit dan pemasaran yang berfungsi melaksanakan kebijakan kredit retail dan bertanggung jawab untuk mencapai perkreditan yang sehat dan menguntungkan dengan meminimalkan risiko serta memasarkan produk-produk bank. Yang kelima, account officer kredit konsumen. Mereka juga bertanggung jawab pada manajer kredit dan pemasaran, membawahi service assistant, dan fungsi mereka adalah sebagai aparat kredit dan pemasaran yang berfungsi melaksanakan kebijakan kredit konsumen dan bertanggung jawab untuk mencapai perkreditan yang sehat dan menguntungkan dengan meminimalkan risiko serta memasarkan produk-produk bank. Dan yang terakhir adalah staff funding, di mana mereka juga bertanggung jawab kepada marketing, kredit, dan pemasaran. Fungsi mereka adalah bertanggung jawab untuk memasarkan produk-produk dana pihak ketiga bank kepada nasabah atau calon debitur. Nah, yang staff funding ini nih yang sering kita lihat orang-orang yang keliling-keliling ke toko-toko, ke perusahaan-perusahaan untuk menawarkan produk-produk diperbankan yang mereka tepati. Seperti itu ya. Nah, struktur organisasi selanjutnya adalah manajer operasional. Dia ini bertanggung jawab kepada kepala cabang utama. Nah, di sini dia membawahi yang pertama unit operasional, unit administrasi kredit, unit internal control unit atau ICU, akuntansi dan pelaporan, unit customer service, dan SDM serta umum. Fungsinya adalah mereka mengarahkan, membina, mengawasi, dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan transaksi sehari-hari bidang operasional dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Tugas-tugas pokoknya bisa dibaca sini ya. Ada banyak nih. Ada 11 tugas yang dilaksanakan. Oke. Nah, ada 11 tugas yang dilaksanakan oleh manajer operasional ini sendiri. Bisa dibaca sendiri ya. Di sini salah satunya tuh kayak melakukan upaya cross-selling produk-produk bank, ada melakukan pengendalian likuiditas cabang. Nah, di sini mungkin Ibu jelaskan sedikit tentang melakukan pengendalian likuiditas cabang itu dalam arti likuiditas kan semakin lancarnya proses operasional di situ ya. Nah, di sini dia melakukan pengendalian, jangan sampai ada yang menyimpang atau mungkin ada yang terjadi kesalahan di sini. Nah, oke. Selanjutnya adalah audit dan internal control. Audit dan internal control ini khususnya bidang pemeriksaan kredit memiliki fungsi utama yaitu sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kegiatan seluruh transaksi atau kegiatan bank serta mengupayakan agar sesuai dengan ketentuan kebijakan bank serta sistem dan prosedur yang berlaku. Nah, audit dan internal control itu gimana? Dia itu di bawah kepala cabang juga sih sebenarnya, tapi dia tuh bisa setarakan dengan kepala cabang karena dia selaku orang juga yang sama kerjaannya tuh lebih kepada pengawasan di sini ya. Nah, jadi kalau ketika ada masalah-masalah apapun itu akan disampaikan langsung ke kepala cabang seperti itu, atau langsung ke kepala pusat ya. Nah, tugas-tugas pokoknya harian itu adalah dia memeriksa neraca laba rugi harian, bulanan itu sesuai dengan jadwal pemeriksaan yang telah ditentukan dari kantor pusat. Kalau insidental itu memeriksa dadakan dan on the spot. Yang kedua mereview hasil pemeriksaan. Yang ketiga konfirmasi surat tugas pemeriksaan dengan kantor pusat. Dan yang keempat adalah konfirmasi RHP yang telah disetujui oleh kepala divisi untuk diaudit. Oke. Nah, audit dan internal control ini sendiri dia tuh membawahi satu audit intern, itu bidang audit komersial ya. Dia ini untuk laporannya ya. Nah, di sini dia membawahi unit pemeriksaan kredit maupun unit pemeriksaan non kredit. Nah, fungsi dari audit intern ini sendiri adalah dia itu berfungsi sebagai melakukan pengawasan atas kewajaran seluruh transaksi atau kegiatan bank khususnya kredit dan treasure. Yang kedua ada staff audit dan dia bertanggung jawab kepada direktur utama. Nah, dia itu membawahi audit komersial dan departemen audit operasi. Fungsinya apa? Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kegiatan seluruh transaksi atau kegiatan bank serta mengupayakan agar sesuai dengan ketentuan dengan kebijaksanaan bank serta sistem dan prosedur yang berlaku. Yang ketiga ada audit komersial. Nah, bidang pemeriksaan kredit dia itu bertanggung jawab kepada kepala departemen audit komersial. Fungsinya adalah untuk melakukan pengawasan atas kewajaran seluruh transaksi atau kegiatan bank khususnya bidang kredit. Kalau bidang pemeriksaan non kredit, nah dia juga bertanggung jawab kepada audit komersial. Itu fungsinya adalah untuk melakukan pengawasan atas kewajaran seluruh transaksi atau kegiatan bank khususnya di bidang treasury and funding service. Nah, yang kelima kredit investigator. Nah,
itu khususnya di bidang kredit dan pemasaran bertanggung jawab langsung kepada kepala unit support. Nah, dia di sini berfungsi untuk membantu kegiatan marketing yang meliputi pencarian, pengumpulan, dan pengolahan data serta memberikan laporan yang akan digunakan untuk kepentingan analisis resiko dan perspektif penilaian atas suatu objek jaminan. Jadi ini tuh kayak gini loh, orang-orang ini tuh istilahnya turun ke lapangan, lihat alamatnya, terus ini lihat rumahnya di mana, terus melakukan wawancara terhadap nasabah ini apakah dia layak menerima kredit apa tidak gitu ya. Jadi di mana-mana bank kan selalu sebelum dia melakukan pemberian dana terhadap nasabah yang mengajukan kredit kan perlu dilakukan analisis risiko terlebih dahulu. Apakah pada nantinya nasabah ini bisa membayar kembali hutang-hutangnya apa tidak, dilihat dari seluruh aset yang dimiliki, alamat rumahnya, ketetapan tempat kerjanya seperti itu. Nah, itu kita sebut sebagai analisis risiko, di mana difungsikan atau dikerjakan oleh investigasi kredit seperti itu ya. Nah, yang keenam adalah loan review. Nah, itu bidang kredit dan pemasaran bertanggung jawab kepada kepala unit credit support, di mana dia tuh berfungsi juga membantu dalam kegiatan komersial dalam tugas melakukan review atas dokumen pinjaman yang telah diberikan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang terkait serta memberikan laporan untuk keperluan internet. Nah, ini juga hampir sama ya, tapi dia lebih ke dokumen-dokumennya seperti itu. Dokumen-dokumen diajukan oleh nasabah. Di sini dianalisis gitu ya, apakah bisa memberikan value yang bagus sehingga nasabah ini juga bisa memperoleh dana pinjaman seperti itu ya. Yang ketujuh, kepala unit administrasi kredit. Nah, dia tuh bertanggung jawab kepada manajemen operasi dan membawahi staf unit administrasi kredit. Nah, dia tuh bertanggung jawab terhadap kepastian serta kebenaran pelaksanaan dalam mengadministrasikan di segala transaksi yang berkaitan dengan pinjaman, mulai saat diberikannya pinjaman sampai dengan dilakukan pelunasan pinjaman. Nah, serta pembuatan laporan perkreditan baik intern maupun ekstern bank di Indonesia yang dilakukan oleh staf pelaksanaan unit administrasi kredit. Nah, kalau ini dia saat sudah diberikan pinjaman, nah dia ini nanti yang akan melakukan kepastian apakah semua dokumennya, semua pelaksanaannya, pengadministrasian itu semua sudah benar adanya, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah staf unit administrasi kredit. Dia juga bertanggung jawab kepada kepala unit administrasi kredit. Dia bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengadministrasikan segala transaksi yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, mulai saat diberikannya pinjaman sampai dengan melakukan pelunasan pinjaman. Berikut pembuatan laporan perkreditan baik intern maupun ekstern bank Indonesia. Nah, ini kan staff unitnya, tadi kan kepalanya ya. Jadi kepala dan staff ini bekerja bersama-sama sehingga tugasnya juga hampir sama, seperti itu ya. Selanjutnya, struktur organisasi selanjutnya adalah kepala unit akuntansi dan pelaporan. Nah, itu bertanggung jawab kepada manajer operasi yang mereka membawahi staf akuntansi dan pelaporan. Nah, fungsinya adalah bertanggung jawab terhadap kepastian dan kebenaran pelaksanaan segala pekerjaan yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan baik intern maupun ekstern serta penanganan pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi. Jelas ya, kalau akuntansi kan pasti di laporan keuangan. Tugas pokoknya hariannya bisa dibaca sendiri ya. Nih, salah satunya adalah bertanggung jawab dalam melakukan monitoring terhadap akurasi laporan harian dan sebagainya. Mungkin bisa dibaca di situ. Selanjutnya kalau bulanan, yaitu melakukan pemeriksaan dan bertanggung jawab atas laporan bulanan baik intern maupun ekstern Bank Indonesia dengan tepat waktu. Triwulan, melakukan pemeriksaan dan bertanggung jawab atas laporan triwulan, dan tahunan menyiapkan dan pembuatan anggaran bersama-sama tim. Nah, kalau insidental itu penyelesaian permasalahan dan review atas pembuatan dan pengembangan program software baru untuk mendukung operasional cabang atau cabang pembantu. Yang kedua, melakukan pembinaan, penilaian serta pengembangan terhadap subordinate. Yang ketiga, memberikan informasi dan usulan kepada atasan dalam rangka pengembangan usaha. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan supervisor sepanjang tidak bertentangan dengan aturan bank. Nah, selanjutnya unit akuntansi dan pelaporan. Dia itu bertanggung jawab kepada manajer operasi. Fungsinya adalah bertanggung jawab melaksanakan dan mengadministrasikan segala pekerjaan yang berkaitan dengan laporan keuangan, baik untuk keperluan cabang atau cabang pembantu, kantor pusat maupun Bank Indonesia, serta penanganan teknologi baik hardware maupun software. Mungkin sini Bu tambahkan juga sekaligus untuk pemerintah ya. Nah, tugas pokoknya bisa dilihat di sini. Ya, harian, ada startup server dan startup komunikasi dan seterusnya, bisa dibaca ya. Oke,
Oke, saya kecilkan sedikit aja supaya bisa kelihatan. Oke, ini tugas pokok hariannya. Bulanannya, kalau insidental itu yang pertama maintenance hardware baik PC maupun komunikasi. Selalu ada maintenance, maksudnya selalu ada perubahan-perubahan atau mungkin pengecekan ya, memonitoring lah istilah seperti itu ya, apakah sudah baik atau mungkin ada masalah sehingga harus diperbaiki seperti itu. Yang kedua, mempersiapkan dan ikut terlibat dalam pembuatan anggaran bersama tim anggaran. Yang ketiga, mencatat ke dalam logbook apabila terjadi kerusakan atau keadaan tidak normal baik software maupun hardware. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas lain dari atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan. Oke, itu tugas pokok dari unit akuntansi dan pelaporannya ya. Selanjutnya adalah koordinator SDM dan umum. Nah, di sini dia bertanggung jawab langsung kepada manajer operasi. Nah, dia tuh membawai staf EDM, SDM dan umum, pramubakti, pengemudi dan satpam. Fungsinya di sini adalah dia bertanggung jawab terhadap kepastian dan kebenaran pelaksanaan dan pengadministrasian segala transaksi yang berkaitan serta koordinasi atas terselenggaranya penerimaan, pendidikan, pengembangan karyawan, pengadministrasian harga dan inventaris bank, kelancaran logistik dan kegiatan pelayanan umum, melakukan pengawasan dan pengendalian biaya-biaya personalia dan umum serta melakukan kegiatan keserakyatan. Tugas pokoknya kalau hariannya nih, melakukan pemeriksaan dan monitoring absensi karyawan dari hasil pencatatan yang dilaksanakan staf dan dilakukan checking. Yang kedua, melakukan fungsi checking atas limitasi yang ditentukan. Bulanannya, memberikan bulanan atas laporan SDM dan umum yang akan dikirimkan kantor pusat, evaluasi perkembangan tugas-tugas kantor dan melakukan evaluasi harga-harga officer supplies. Maksudnya itu segala kebutuhan dari kantor ya. Tahunannya bisa dibaca sendiri ya. Nah, di situ. Oke. Incidentalnya itulah melakukan koordinasi dengan subordinate atas tugas satpam, pengemudi, staf SDM, dan umum telah dilakukan sesuai fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing staf. Yang kedua, melakukan pemenuhan atas permintaan personal melalui koordinasi baik terkait cabang dan cabang pembantu dengan persetujuan manajemen atau kantor pusat, rekomendasi, mutasi atau rotasi dan penugasan sementara, dan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti polisi dan ketenagakerjaan. Nah, ini nih biasa di kantor-kantor tuh orang sebutnya bilang HRD ya. Ini tugas-tugas dari HRD. Nah, HRD sendiri mempunyai staf bawahannya. Di sini makanya ada struktur lanjutannya adalah staf sumber daya manusia. Fungsinya adalah sebagai bertanggung jawab dan menjaga kerahasiaan atas pelaksanaan kebijaksanaan kepegawaian penata usahanya untuk mendukung kelancaran tugas operasional bank. Tugas pokoknya harian tuh melakukan monitoring dalam pengadministrasian absensi karyawan. Yang kedua, menerima pengajuan lembur dan restitusi pengobatan karyawan atau karyawati yang telah disetujui manajemen. Yang ketiga, melakukan pengadministrasian dan updating personal file. Mingguannya, mengadministrasikan dan pembukuan biaya pengobatan kepada karyawan dan karyawati yang mengajukan. Bulanannya, melakukan pendataan rekening karyawan pada instansi terkait dan pihak ketiga lainnya yang sesuai dengan perjanjian kerjasama. Membuat laporan proof shift dalam titipan PPh pasal 21 dan kewajiban SDM. Kalau untuk yang job description yang ini, ibu rasa semua perusahaan, semua kantor, instansi itu pasti ada ya, dan hampir sama tugasnya seperti itu. Nah, kepala kantor cabang pembantu, bank-bank juga pasti punya ya cabang pembantunya. Dia itu bertanggung jawab kepada kepala unit operasional cabang pembantu dan kepala kantor kas. Fungsinya adalah bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan operasional kantor cabang pembantu dengan memperhatikan tingkat kesepakatan, ketertiban, dan keamanan pelayanan sesuai dengan ketentuan perbankan dalam memenuhi sasaran ketentuan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Tugas pokoknya bisa dilihat sendiri ya, bisa dibaca. Di sini ada 7 tugas pokoknya. Oke. Selanjutnya adalah staf premendial. Nah, ini di bagian bidang penanganan kredit bermasalah atau premendial. Jadi premendial itu adalah bidang penanganan kredit bermasalah. Nah, jadi kalau ada kredit-kredit yang orang-orang nasabah di bank yang kreditnya macet atau bermasalah, mungkin orangnya hilang. Nah, ini nanti mereka yang menjadi tanggung jawabnya seperti itu ya. Bukan mereka yang bertanggung jawab, tapi mereka yang mengatasi permasalahan-permasalahan ini seperti itu. Nah, mereka tuh bertanggung jawab kepada divisi kredit bermasalah kantor pusat dan kepala cabang utama. Fungsinya jelas ya, bertanggung jawab atas kegiatan penanganan kredit bermasalah untuk melakukan usaha penyelamatan, penyelesaian serta pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas debitur bermasalah untuk melakukan usaha penyelamatan. Maksudnya apa?
usaha penyelamatan sini ya agar bisa menyelesaikan masalah sehingga mereka tetap membayar kredit mereka di bank-bank tersebut. Seperti itu. Tugas pokoknya bisa lihat sendiri ya. Ada juga tugas pokok di sini. Oke, kalau emang terlalu cepat mungkin videonya bisa dicek kembali di PPT yang Ibu sudah bagikan dalam grup WA ya. Nah, selanjutnya adalah Kepala Unit Credit Support. Dia tuh bertanggung jawab kepada manajer kredit dan pemasaran. Dia tuh membawahi subunit legal, subunit kredit investigator dan transaksi, dan subunit loan review. Nah, fungsinya itu adalah dia bertanggung jawab terhadap kegiatan unitnya dalam membantu kegiatan marketing, terutama dalam segi aspek yuridis dan jaminan, melakukan review atas portofolio perkreditan. Tugas pokoknya nih ya, bisa dilihat sendiri kalau terlalu kecil, bisa dibuka kembali di PPT yang Ibu berikan dalam grup. Ya, di sini dia ada 9 tugas di sini. Nah, sekarang yang pertama tadi ya, subunit legal. Dia tuh fungsinya buat apa? Dia tuh bertanggung jawab dulu kepada credit support, kepala credit support, dan fungsinya adalah bertanggung jawab untuk mengkaji dan mengembangkan aspek yuridis dalam kegiatan komersial serta menganalisa atau memberikan opini yuridis dalam kegiatan komersial serta menganalisa atau memberikan opini yuridis atas bidang perkreditan dan bidang operasional. Di legal tuh yang berkaitan dengan hukum ya di sini. Oke, itu job description dari bank-bank pada dasarnya, bank umum. Nah, sekarang kita berbicara sedikit tentang perbankan syariah. Perbankan syariah ini apa ya? Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dasar hukumnya berdasarkan dari rujukan yaitu Al-Baqarah ayat 275. Tujuan berdirinya perbankan syariah ini untuk apa ya? Sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang kita tahu ya, kalau bank-bank konvensional itu kan kadang mengambil bunga yang setinggi-tingginya tanpa melihat yang lain. Sedangkan kita tahu kan kadang-kadang kalau riba itu kan nggak boleh ya dalam Islam. Nah, sedangkan untuk menghindari itu atau mungkin ada para muslim yang tidak mau terkena riba, ya mereka mencoba dengan menggunakan perbankan juga, tapi yang produknya itu secara syariah seperti itu ya. Nah, di sini ada perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Berdasarkan landasan hukum, kalau syariah itu ada undang-undang perbankan dan landasan syariahnya, sedangkan konvensional cuma berdasarkan undang-undang perbankan. Nah, kalau returnnya itu ada sendiri. Return itu maksudnya contoh ya, apabila nasabah menabung, balasan yang diberikan oleh bank terhadap nasabah itu apa? Seperti itu. Nah, kalau bank syariah itu bagi hasil keuntungannya, margin pendapatan sewa dan komisi atau fee. Sedangkan bank konvensional itu hitungannya cuma bunga atau komisi, seperti itu ya. Hubungan dengan nasabahnya, kalau bank syariah itu secara kemitraan, investor-investor dan investor atau pengusaha. Nah, kalau bank konvensional cuma berdasarkan debitur dan kreditur. Debitur itu yang nasabahnya, krediturnya itu ya para bank-bank tadi, seperti itu. Dilihat dari fungsi dan kegiatan banknya. Kalau bank syariah itu intermediasi, manajer investasi, investor, sosial, dan jasa keuangan. Sedangkan bank konvensional itu cuma intermediasi dan jasa keuangan saja. Seperti itu ya. Nah, kalau prinsip dasar operasinya, bank syariah jelas ya anti riba dan anti maisir. Sedangkan bank konvensional tidak anti riba dan maisir. Itu ya perbedaan yang paling signifikan, yang paling terlihat banget antara bank syariah dan bank konvensional. Prioritas pelayanannya, bank syariah itu tidak bebas nilai atau berdasarkan prinsip syariah Islam. Uang itu sebagai alat tukar dan bukan komoditi. Dan yang ketiga bagi hasil jual beli dan sewa. Sedangkan bank konvensional itu bebas nilai atau prinsip materialis. Ya, arti prinsip materialis ini ditetapkan oleh bank itu sendiri. Mereka yang material di sini, misalnya kalau bahasa gaulnya tuh bank di sini tuh sebagai pelaku matre, orang-orang matre seperti itu ya, terhadap para nasabahnya, seperti itu ya. Yang kedua uang sebagai komoditi, dan yang ketiga bunga. Jadi contoh kayak gini ya, kayak bank syariah tuh dia memberikan kredit pada nasabah ini. Sistem untuk dari kreditnya sendiri bunganya itu istilahnya bukan bunga ya sih, retun dari pinjaman kredit dari si nasabah ini dibagi hasil antara si nasabah sama bank syariah, sehingga ketika nasabah membayar itu nggak terlalu besar nilainya gitu ya dari nilai pokoknya sendiri pinjaman tersebut. Sedangkan bank konvensional
ditetapkan dari awal bunga 34%. Jadi kamu ketika bayar uang kembali, ketika kamu sudah pinjam uangnya, kamu angsuran tuh plus dengan bunga yang sudah ditentukan oleh bank konvensional tanpa ada bagi hasil sama sekali. Itu ya perbedaannya, seperti itu. Orientasinya jelas ya, kalau bank syariah untuk kepentingan publik, bank konvensional untuk kepentingan dari bank itu sendiri atau kepentingan pribadi. Makanya kenapa tadi bunga sendiri itu ditentukan oleh bank konvensional. Nasabah mau nggak mau tetap harus setuju kalau emang mau pinjem, istilah kayak gitu ya. Nah, kalau bentuk usahanya, bank syariah itu tujuan sosial ekonomi Islam dan keuntungan, sedangkan bank konvensional keuntungan semata. Evaluasi nasabah, bank syariah, bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau multipurpose, sedangkan bank konvensional itu cuma bank komersial saja. Hubungan nasabahnya, bank syariah itu lebih berhati-hati karena partisipasi dalam resiko. Kalau bank konvensional kepastian pengembalian pokok dan bunga. Ini jelas ya. Harus ketika nasabah itu meminjam uang, dia harus kembalikan semuanya pokok berserta bunganya, seperti itu ya. Sedangkan kalau syariah ini ya tadi ya, sistem bagi hasil, lebih hati-hati karena juga partisipasinya itu lebih beresiko di sini. Selanjutnya, sumber likuiditas jangka pendeknya, bank syariah itu erat sebagai mitra usaha, sedangkan bank konvensionalnya terbatas. Lu debitur, gua kreditur. Lu peminjam, gua peminjam. Lu meminjam, gua peminjam. Gitulah istilahnya ya. Oke, selanjutnya adalah pinjaman yang diberikan. Bank syariah itu terbatas. Bank konvensional itu pasar uang dalam bank sentral. Jelas ya, bank syariah itu harus benar-benar lebih hati-hati di sini. Karena tadi mereka kan bagi hasil dalam arti keuntungan itu tidak sebesar yang diperoleh seperti bank konvensional. Maka dia itu benar-benar terbatas, tidak seluas memberikan pinjaman seperti bank-bank konvensional. Seperti itu ya. Prinsip usahanya, bank syariah itu komersial dan non-komersial, berorientasi pada laba dan nirlaba. Sedangkan konvensional itu komersial dan non-komersial dan berorientasi cukup pada laba saja. Seperti itu ya. Pengelolaan dananya, bank syariah itu pasifa ke aktiva, bank konvensional aktiva ke pasifa. Seperti itu ya. Nah, pasifa ini maksudnya pasifa kan terdiri dari atas kewajiban hutang dan modal. Jadi kewajiban dan hutang ini kewajiban hutang dan modal ini yang dijadikan sebagai aset untuk bank syariah. Sedangkan bank konvensional aset-aset mereka ini akan dijadikan sebagai hutang tadi, modal-modal tadi kepada para nasabahnya. Seperti itu. Lembaga penyelesaian sengketa. Jelas ya, ini hampir sama lah untuk syariah, pengadilan dan arbitrase, dan konvensional itu pengadilan badan arbitrase syariah nasional. Ini untuk urusan lembaga penyelesaian sengketa ya Ibu nggak terlalu mendalami ya. Intinya kalau memang ada sengketa paling di bank syariah itu di pengadilan sama arbitrase. Sedangkan bank konvensional itu ditambah dengan syariah nasional juga di sini. Parameter untuk resiko investasi, bank syariah itu dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Yang kedua, tidak mungkin terjadi negatif spread. Sedangkan bank konvensional ini resiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, resiko debitur tidak terkait langsung dengan bank, dan yang kedua kemungkinan terjadi negatif spread di sini ya. Yang selanjutnya adalah monitoring dan pembiayaan atau kredit. Bank syariah itu memungkinkan bank ikut dalam manajemen nasabah, sedangkan konvensional terbatas pada administrasi saja. Administrasi ya paling untuk pembiayaan administrasi tadi ya, berkas-berkas tadi jika sudah diajukan ya selesai, tinggal dikaji, dianalisis resikonya ya sudah oke, ya sudah kita terima nasabah tersebut dan kita memberikan pinjaman terhadap bank. Seperti itu. Sedangkan kalau bank syariah, ketika kita memberikan dana kepada nasabah, kita ikut terlibat dalam pengelolaan dana tersebut gitu loh. Jadi makanya kenapa katakan bahwa bank ini ikut dalam manajemen nasabah tadi, karena tadi prinsipnya bagi hasil. Jadi kalau mau bagi hasilnya itu bagus tiap tahun ya, ketika proses bisnis yang dilakukan oleh nasabah terhadap pinjaman yang dilakukan kepada bank syariah itu, dia perhatikan, dia juga ikut terlibat dalam proses penjualannya. Mungkin ya kalau memang proses bisnisnya itu adalah penjualan atau mungkin pabrik ya, dia ikuti di situ manajemen seperti apa supaya perusahaan ini juga mengalami untung sehingga tetap terjadi bagi hasil untuk bank syariah ini, seperti itu ya. Nah, untuk parameter struktur organisasi dan pengawas, kalau bank syariah ini ada dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan dewan syariah nasional.
Kalau konvensional cuma dewan komisaris. Jelas ya perbedaannya di sini. Kriteria pembiayaan kalau bank syariah itu bankable dan halal, sedangkan bank konvensional jelas ya halal atau haram. Seperti itu ya. Udah bisa paham ya antara konvensional dan syariah di sini. Nah, itu tadi perbedaan dari parameter-parameter yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya. Bagaimana kalau meliputi aspek legal, hukum ya, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerjanya. Nah, kalau berdasarkan akad dan aspek legalitasnya, dalam bank syariah itu, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, perilaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad. Contohnya seperti rukun itu harus penjual pembeli barang harga akad atau ijab kabul. Syaratnya misalnya barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah. Makanya kenapa tadi peminjamannya juga terbatas karena itu. Harus barangnya juga, transaksinya juga tuh harus benar-benar dalam kondisi yang halal atau harus halal. Kalau udah haram ya otomatis akan dibatalkan. Nah, kalau lembaga penyelesaian sengketa tadi ya, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tuh dapat tidak menyelesaikannya di pengadilan, tetapi menyelesaikan sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Nah, di sini badannya sendiri adalah lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia itu adalah Badan Arbitrase Nasional. Arbitrase Nasional, maaf. Yang ketiga adalah struktur organisasinya. Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional itu adalah keharusan adanya dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produk agar sesuai dengan garis-garis syariah. Selanjutnya, bisnis dan usaha yang dibiayai. Dan dalam perbankan syariah itu, suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok. Yang pertama, bagaimana objek pembiayaannya, apakah halal atau haram? Yang kedua, apakah proyeknya itu menimbulkan kemudaratan untuk masyarakat? Yang ketiga, apakah proyeknya itu berkaitan dengan perbuatan mesum atau sila? Yang keempat, proyek berkaitan dengan perjudian. Nah, yang kelima, apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal ya. Yang keenam adalah apakah proyek tersebut dapat merugikan syiar Islam baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi sebelum melakukan pembiayaan harus dipastikan dulu semua itu. Jika salah satu ada yang teridentifikasi atau ada potensi ya, contohnya mungkin berkaitan dengan perjudian, otomatis langsung dibatalkan akadnya. Seperti itu ya. Nah, yang kelima, lingkungan kerja dan corporate culture-nya. Jadi budaya dari perusahaan itu sendiri bagaimana dan lingkungan kerjanya. Nah, kalau sebuah bank syariah itu selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah, otomatis ya. Antara lain dalam hal etika itu harus amanah dan sidik. Cara berpakaian dan tingkah laku itu akhlakul karimah dalam menghadapi masalah maupun menghadapi nasabah maupun rekan kerjanya, skillful dan profesional, mampu mengerjakan tugas teamwork di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi. Selain itu pula juga dalam hal reward atau punishment atau hukuman ya, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Seperti itu ya. Nah, bagaimana prinsip dari operasional bank syariah itu sendiri? Yang pertama, uang. Dia harus memiliki fungsi hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan selagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi, atau disebut dengan garar. Dengan demikian, prinsip hukum Islam tidak mengenal harga uang, apalagi dikaitkan dengan antara nilai uang yang dengan berlalunya waktu. Nah, nilai uang ditentukan dari kemampuannya dalam menukar barang. Yang kedua, larangan terhadap riba. Ini jelas ya. Nah, yang ketiga, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian, termasuk dalamnya kegiatan ekonomi yang diyakini akan merugikan masyarakat. Tadi ya, kemudaratan di sini. Perjudian itu otomatis tidak diperbolehkan. Yang keempat, harta harus diniagakan atau berputar sehingga perbuatan menimbun harta kekayaan sangat dilarang dalam Islam. Makanya kenapa tadi ketika sistem keterlibatan bank terhadap nasabah untuk bank syariah itu harus ikut dalam penentuan manajemen nasabah itu sendiri. Ya tadi karena agar supaya dana yang diberikan kepada nasabah tersebut betul-betul diputar untuk
usaha yang diperkenankan tadi, seperti itu ya. Dalam arti usaha juga tidak merugikan masyarakat, benar-benar usaha yang di jalan Allah, istilah kayak gitu ya. Nah itu harus benar-benar diputar, jangan ketika sudah dipinjam uangnya, dapat pinjaman disimpan entah buat apa tidak tahu. Nah makanya kenapa bank syariah di sini dituntut harus bisa ikut terlibat dalam manajemen nasabah tersendiri. Yang kelima, seseorang hanya memperoleh sesuatu dari apa yang dia usahakan, tidak seorang pun yang dapat yang mendapatkan lebih selain dari apa yang diusahakannya. Jadi pekerjaan dan risiko dari usaha tersebut yang menentukan imbalan seseorang. Bandingkan dengan sistem bunga di mana seseorang dapat memperoleh imbalan yang besar dengan usaha dan risiko yang kecil. Yang jelas ya di sini. Jadi seseorang itu boleh memperoleh sesuatu dari apa yang dia usahakan gitu ya. Kalau seandainya dia tidak usahakan, otomatis tidak akan mendapat apa-apa. Itu ya prinsipnya di sini. Yang keenam, transaksi dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam bidang perbankan harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar saling menguntungkan tanpa paksaan. Di sini harus saling menguntungkan antara bank sendiri dan juga para nasabahnya. Kan kalau konvensional kan untuk kepentingan pribadi aja gitu ya. Nah, bank syariah tadi ya, karena berdasarkan syariat Islam maka harus saling menguntungkan di sini. Yang ketujuh, kewajiban untuk mencatat setiap transaksi khususnya tidak bersifat tunai dan disaksikan oleh saksi yang bisa dipercaya. Dan terakhirlah, zakat diwajibkan sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan sebagiannya adalah hak orang lain atau penerima zakat, dan anjuran untuk mengeluarkan infak dan sedekah sebagai manifestasi pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan. Oke, itu adalah prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam operasionalnya, dalam proses bisnisnya di perbankan tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan untuk bab yang ketiga ini ya, menyangkut tugas dan organisasi dari perbankan itu sendiri dan juga sekilas tentang bank syariah itu seperti apa. Oke. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.